Dalam pekerjaan teknik, kita harus tepat dalam memilih alat untuk bekerja. Seperti halnya saya dalam perbaikan elektronika, saya juga harus tepat memilih alat yang digunakan untuk men-troubleshooting sebuah kerusakan perangkat elektronika. Nah, di pekerjaan lain pun kita juga harus tepat dalam memilih spesifikasi alat yang kita perlukan untuk bekerja nantinya. Seperti alat yang ada di atas meja saya ini, salah satunya adalah pneumatic nailer atau paku tembak. Ini adalah brand dari Makita dengan tipe AF201Z, sebuah paku tembak yang menggunakan micropin sebagai pakunya. Dalam pekerjaan perkayuan, kita tentu saja tidak jauh-jauh dari paku, palu, gergaji, dan mesin planer gitu ya. Dalam hal untuk menjoin atau menggabungkan beberapa bagian kayu menggunakan paku, tentu saja hal yang biasa. Untuk bekerja menggunakan paku tembak pun juga hal yang sudah biasa saat ini. Tapi menggunakan paku tembak yang tidak sesuai, itu akan membuat pekerjaan kita menjadi terlihat seperti ini. Berlubang di mana-mana gitu ya. Iya, kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan kayu yang tidak apa-apa ada lubangnya, cuman kalau kita mengerjakan sesuatu yang mengharuskan kita tidak ada lubangnya atau bersih dalam bekerja, kita harus menggunakan alat dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Seperti Makita AF201Z ini, dia menggunakan paku dengan tipe headless atau tidak ada kepalanya, sehingga pada saat kita menembakkan paku ke kayu, itu tidak menimbulkan bekas lubang gitu ya. Pemasangan pakunya pun berbeda dengan yang ada headnya. Jadi pakunya rata seperti ini dan di badannya itu ada tanda menunjukkan bahwa ini adalah bagian luarnya. Jadi kalau terbalik dia tidak akan terpaku secara baik. Pemasangannya pun cukup mudah, kita tinggal masukkan di bagian tengah sini dan juga ada pengaturan ketinggian dari paku yang digunakan. Tinggi paku yang digunakan harus kita atur sehingga pakunya bisa masuk di lubang yang telah ditentukan di sini. Jika belum masuk, kalian bisa atur sesuai dengan tipe atau panjang paku yang kalian gunakan. Jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu pendek. Kalau sudah sesuai, kalian tinggal dorong saja penutupnya sampai terdengar suara klik. Seperti ini. Kalau sudah yakin terkunci, sekarang kita akan coba untuk menembakkan paku tes. Tapi sebelumnya kita pasangkan dulu selang anginnya di bagian sini. Dalam pemasangannya kita perlu mengosongkan udara yang ada di selang agar tidak terjadi ledakan udara pada saat pemasangan. Posisi dalam penembakan juga harus tepat. Tidak boleh miring, tidak boleh terlalu jauh, dan juga tidak boleh terlalu dekat. Jika dalam posisi penembakan kamu salah, itu akan menimbulkan paku yang terlihat dengan jelas seperti ini. Tapi jika posisinya sudah tegak lurus dan jaraknya sudah benar, maka paku tidak akan kita rasakan pada saat kita memegang permukaan kayu. Tentunya hal ini sangat berguna sekali pada saat kita merakit figura atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita tidak melihatkan atau tidak memperlihatkan paku yang kita pasang. Seperti yang teman-teman lihat, pakunya hampir tidak terlihat. Bekas tembakan yang ditinggalkan pun itu hanya berupa titik-titik kecil saja.
Jadi kita tidak usah repot-repot untuk mendempul permukaan kayu sehingga menutupi lubang-lubang yang ditimbulkan. Karena pakunya tersebut sudah rata dengan permukaan kayunya. Ini juga berguna banget buat kita yang senang memasang ornamen-ornamen kayu tapi tidak mau merusak permukaan kayu tersebut. Jadi Makita AF201Z ini cocok banget buat kita yang kerja dengan ketelitian tinggi dan juga rapi, teman-teman. Mungkin ini bisa dipakai untuk keterampilan perkayuan gitu ya. Selain pekerjaan kayu, ini keterampilan juga kayaknya cepat banget. Tinggal pencet-pencet, cetok-cetok, udah banyak paku yang menempel dan pekerjaan kita jadi cepat selesai. Gimana teman-teman? Nah, lain halnya dengan Makita FS6300 ini. Ya, jadi ini sebuah screwdriver listrik yang ujungnya cukup aneh mungkin untuk orang yang baru ngeliat ya. Alat ini bekerja dengan daya 570 watt, ampernya 2,7 ampere, dan ini adalah screwdriver atau obeng listrik ya. Ini ujungnya cukup aneh. Kalau teman-teman buka, di dalamnya ada mata obeng yang mungkin teman-teman bakalan bertanya, kalau obeng aja kenapa nggak kita pakai yang cordless gitu ya? Nanti saya akan bahas. Di sini ujungnya, teman-teman perhatikan dulu. Tadi saya bisa copot dan ini bisa diputar, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan bor Makita cordless lainnya, mungkin memang beratnya tidak terlalu beda jauh gitu ya. Ini sekitar 1,2 kilo, sedangkan yang ini 1,6 kilo. Cuman perbedaannya ada di ujung sini, ya. Ini akan membantu kita untuk bekerja cepat. Di sini kita bisa setting mau bautnya atau ujung matanya ini menekan screw atau skrupnya masuk ke dalam atau di luar. Jadi di sini saya atur sehingga mata obengnya tidak kelihatan. Teman-teman bisa lihat skrupnya menempel dengan sangat nempel kuat gitu ya. Ini kalau saya goncangin, skrupnya nggak jatuh teman-teman. Jadi kalau kita kerja di atas itu aman. Sekarang kita coba untuk bor dan lihat hasilnya. Seperti yang teman-teman lihat, dengan sangat cepat skrupnya itu masuk. Tapi di sini kepala skrupnya masih terangkat sekitar 3 mili. Maka dari itu kita atur di bagian sini dan kita bor lagi. Teman-teman akan lihat perbandingannya. Jadi kita nggak usah mengira-ngira sampai mana sih kita harus muter. Dan skrupnya atau kepala bautnya sudah menempel atau rata dengan kayunya. Berbeda dengan yang cordless ya. Walaupun hasilnya hampir sama, tapi kita memerlukan waktu untuk bisa memasukkan skrupnya ke kayu. Jadi di sini kita coba tes memperbaiki plafon saya yang jebol ini. Teman-teman lihat ada lampunya, jadi kita bisa kerja malam. Dengan sangat cepat saya bisa memasukkan skrup ini tanpa harus mengira-ngira sampai mana harus saya bor ini gitu ya. Teman-teman jangan khawatir, ujungnya ini nggak bakalan berputar kalau nggak ditekan. Ini masih diem teman-teman. Dengan kecepatan 6000 rpm kita bisa bekerja dengan sangat cepat. Nah teman-teman, itu dia tadi review saya tentang dua alat baru yang mungkin ada teman-teman yang baru tahu bahwa ada alat seperti itu, atau memang ada yang sudah pernah pakai alat sejenis tapi mungkin yang micropin ini belum pernah dipakai. Silahkan dicoba teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka ngoprek, suka keterampilan, ini yang AF201Z headless pin atau micropin ini bagus banget, rapi dia pengerjaannya. Dan juga yang kerja freelancer atau mungkin yang memang suka benah-benah rumah gitu ya. Ini bisa bikin kerjaan kamu lebih cepat. Tinggal cekeng gitu. Tanpa harus mikir
ini sampai mana ngebor krek gitu ya. Nah, ini dia dua benda ini, Makita AF201Z dan Makita FS6300. Oke, silakan searching atau cek keterangan video ini untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Di akhir video, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.